Dua orang ya. Mas Andi, apa kabar Mas Andi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hmm, baik Pak. mantap, Mas Mas Ananta hadir ya. Belum pada join teman-teman Pak. Hmm, ya kita tunggu aja dulu 10 menitan. Di mana nih di rumah? Di asrama Pak. Oh di asrama. Ya sejak bulan apa katanya jangan tamat. Dan saya absen dulu ya. Nanti sih Pak pas UAS gimana Pak tugasnya Pak? Kemungkinan penggabungan nanti, kemungkinan penggabungan, tapi masih masih dirancang dulu baiknya seperti apa. Soalnya kalau kalau keburu sih mau sekalian mau masuk ke untuk editingnya, pengenalan dasarnya. Tapi ini ada beberapa juga yang harus disampaikan dulu nih yang ilustratornya. Kalau keburu masuk ke itu, ke editing. Tapi kalau misalkan nggak keburu, mungkin apa seputar ini seputar ilustrator dan Photoshop kemarin nanti gabungan. Mas Andi terus ambil saya absen manual aja ya. Mas Andi. Mas Ananta. Mas Tan. Kita tunggu aja dulu sampai jam 5 lebih 10 aja. Ada sedikit cerita ya Pak ya. Jadi waktu kemarin tuh komputer saya mabok Pak di Photoshop. Apa Gimana? syukurnya tuh ada teman terus dia punya Photoshop juga kan ya udah akhirnya pinjam Photoshop punya teman baru bisa ngerjain. Mabok kemarin komputernya Pak. Gimana kendalanya gak kuat gitu. Iya nggak kuat. Ya dasarnya ini kan apa laptopnya laptop tua gitu. Hmm, Merek apa yang latitude 6410 itu. iya iya. Berarti harus pakai yang versi di bawahnya mungkin ya. Mm-mm.
Kalau di bawahnya sih masih bisa Pak, kayak Photoshop CS4 tuh. Masih bisa ya. Cuman fungsi-fungsinya mungkin nggak terlalu beda juga. Cuman ada yang lebih enaknya tuh kalau yang versi-versi sekarang tuh kalau mau nyeleksi kan tinggal diarahin ke objeknya, udah ada tandanya langsung. Iya. Agak kesusahan sih. Tapi Ya selagi sambil belajar lah. fiturnya ini iya. Mhm. Ini udah lumayan banyak nih Mas, Mas Gali. Sambil saya share aja nih. Dan, baca ini. Ya, saya cek-cek dulu ya. Budi Selamat hadir, Pak. Hadir ya. Ntar saya cek lagi. Siapa tadi? Budi Selamat, Pak. Budi ya. Mas Budi. Ini Mas Budi, terus siapa lagi? Saya cek dulu ya. Mas Budi, Mas Gali. Oke, kita lanjut absennya. Halo Pak, maaf Pak, Tarmidi hadir Pak. Oh iya, tapi di hadir. Siapa lagi? Oke, makasih Pak. Oke, simpan. Baik, kita lanjut ya. Dari pertemuan kemarin kita udah membahas pengenalan dasarnya untuk tools-tools yang ada di Illustrator ini. Kemarin juga udah coba dipraktekkan untuk fungsi-fungsi trimnya. Eh, Sekarang kita coba ulas dulu dikit untuk yang pertemuan kemarin sebelum masuk ke materi selanjutnya. Kita coba buka lagi buat kanvas baru ya.
Ini ukurannya bebas, tentukan pas sama seperti di Photoshop nih. Kemarin udah dipraktekkan juga, tinggal isi berapa pixel yang mau kita buat, tentukan pasnya. Oke, saya perlu ingatkan lagi nih untuk fungsi-fungsi dari zoom in, zoom out-nya menggunakan scroll dan shortcutnya ALT plus scroll. Untuk zoom in, zoom out, untuk slide ke kiri dan ke kanan, scroll dan kontrol. Untuk ke atas ke bawah, tinggal scroll aja. Untuk yang drag kanvasnya menggunakan spasi, spasi terus klik, bisa digeser-geser. Oke, kemarin kita udah ulas untuk menghilangkan sebagian objek ya, atau memotong menggunakan, ini contoh kita bahas lagi yang pertemuan kemarin. Nah, seperti ini untuk memotongnya menggunakan ini, Pathfinder ini. Biasanya di menu bawaan itu suka ada di sini sudah uh, ada otomatis di sini ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, bisa menampilkan dari Windows terus Pathfinder. Nah, ini muncul menu ini. Nah, untuk ini berarti untuk menggabungkan yang unit ini, untuk menggabungkan. Nah, jadi potongan ini hilang nih. Jadi gabung satu kesatuan ini. Kalau misalkan yang ini minus front ini, berarti kita klik, nah, maka itu akan menghapus area yang luar tadi atau area objek yang di atasnya. Contoh kalau ini, nah, jadi objek yang di atas yang akan dihilangkannya. Contoh kalau yang biru di atas nih, klik, nah, maka akan memotongnya. Oke, kalau untuk yang ini, berarti yang dipotong area luarnya. Berarti yang diambil area yang dalam, yang dari penggabungan dua objek ini, yang dalam yang diambil. Kalau yang ini berarti kebalikannya. Nah, seperti itu ya. Oke, yang itu sudah. Sekarang kita masuk ke fungsi duplikat rotasi ya. Biar lebih gampang, tekniknya menggunakan duplikat. Contoh seperti ini. Kita akan membuat objek random aja, bikin bikin objek random aja nih dari tengah-tengah. Contoh objek random nih. Klik. Ya, kita buat dari kotak biar gampang. Dari kotak ini, sisihkan di tengah. Tengahnya ya. Nah, seperti ini aja coba. Kemarin kan fungsi ini ada selection tool ini untuk menyeleksi objeknya, untuk menggeser-geser objek.
Eh, Kalau yang direct selection ini untuk memilih atau menyeleksi bagian tertentu aja nih. Contoh bagian ini kita seleksi. Oke, untuk menambahkan titiknya lagi, contoh menggunakan ini nih. Di pen tool ini ada add ini. Tengah-tengah kita tambahkan contoh. Nah, yang ininya juga kita tambahkan. Kelihatan nggak titiknya nih? Tes tes. Apa eh, ada suaranya nggak? Ada Pak, aman. Oh, ada aman. Oke, lanjut. Jadi untuk menambahkan titiknya ini ya dari Ventool ini kita klik bahan ini sama seperti Photoshop itu, maka akan muncul ini menu-menu seperti ini. Nah, kalau yang ini untuk menggeser-geser. Nah, untuk buat lengkungan seperti ini, kalau yang bawahnya. Kalau yang ini berarti untuk menghapus titiknya kebalikannya dari penambahan tadi. Ada tanda minnya. Oke, kita gunakan direct selection lagi. Kita seleksi yang tengah ini kita coba ke atasin. Dan yang ini kita seleksi. Kita coba geser ke sini aja. Kita coba geser satuin. Nah, contoh seperti ini. Ini tengah-tengah. Ya. Nah, nah, sekarang dari sini kita bisa tarik ini nih. Ada ujung, ada titik-titik ini. Supaya halus, tidak runcing. Cukup kita tarik aja nih. Oke. Atau kita isi di sini bisa. Di sini isi kita sembarang atau sesuai keinginan, contoh 50. Nah, seperti itu. Yang ini juga bisa klik, digeser. Atau mau presisi dua-duanya, kita klik satu ini, terus menggunakan uh, shift. Nih, kalau menggunakan shift, jadi dua-duanya ke seleksi. Kita tarik aja ke sini contoh. Jadi sama sisi sama ini ketarik juga. Oke, karena tadi saya mau coba fungsi untuk rotasi ya, duplikat rotasi, maka eh, contoh jangan diduplikat dulu lah, dirotasi dulu aja nih. Kita coba rotasi di sini. Untuk kita mau merotasi seperti ini, P, paste. Jadinya seperti ini. Si, P lagi. Jadi si titik ini ya untuk merotasi digeser dulu ke bawah titiknya, geser dulu ke ujung ini supaya bisa membuat lingkaran. Terus kita putar. Nah kan kalau teknik seperti ini harus copy satu-satu, agak ribet juga nih. Makanya kita perlu teknik
duplikat. Caranya, eh, setelah kita klik tools ini, rotasi ini, mouse-nya diarahkan ke sini ke bawah. Karena kita mau mutarnya dari sini nih, titik acuannya. Ini dari sini, mouse-nya diarahin ke sini. Nah, terus diklik. Nah, sudutnya ini bebas nih, kita mau isi berapa. Contoh kita itu sudutnya 27. Jangan lupa dulu. Nah, sudut ini previewnya ya, untuk melihat hasil sudutnya. Contoh kita isi dengan 45. Nah, kalau 45 ke sini. Kita coba isi dengan 30 aja nih. Nah, sudut 30 seperti ini. Nah, jangan lupa untuk menekan tombol copy ini. Karena biar gambar yang aslinya di sini tetap ada nih. Jadi, klik tombol copy ini. Nah, seperti itu. Jadi hasil kopiannya ada, gambar aslinya ada di sini. Nah, gimana sekarang untuk fungsi duplikatnya? Fungsi duplikatnya tinggal tekan Ctrl D. Nah, maka akan secara otomatis nih ngikutin ini di sini. Kita tekan banyak aja nih. Seperti itu ya. Jadi berbentuk bunga seperti ini. Nah, ini teknik untuk pembuatan logo yang uh, sisinya sama atau pola-pola gininya sama. Tinggal kita buat satu, nanti kita tentukan sudutnya, terus duplikat. Gitu ya. Eh, ada pertanyaan dulu nih, sampai sini dulu aja. Ada pertanyaan dulu. Muhammad Farid ya. Muhammad Farid hadir. Muhammad Farid mau kan hadir. Hadir. Ini seperti daun singkong. Kita coba kasih warna hijau aja deh. Nah, biar seperti daun singkong. Oke, sampai situ ada pertanyaan dulu. Baik, kita coba ulang ya. Sini kita uh, dari rotasi ini. Untuk merotasi ini, kalau manual kan kita harus, nah ini harus titik-titik fokusnya ini harus kita geser dulu nih. Nah, ke sini baru kita putar, kita copy dulu. Copy paste-nya ya kalau misalkan Ctrl C terus Ctrl V, nah nanti posisinya nanti nggak beraturan, dia akan menempatkan sesuai eh, perspektifnya di tengah-tengah Ctrl V. Nah, seperti ini. Jadi untuk menduplikat atau mengcopy gambar ini supaya sama posisinya berarti Ctrl Shift dan P. Ke posisinya tetap sama nih. Nah, jadi dua nih. Gunakan Shift ya. Oke, kita ulang. Eh, cara merotasinya itu
klik tools rotasi ini. Nih yang gambar ini nih, panah melingkar ini. Terus pointer mouse-nya itu diarahkan ke titik di mana kita mau merotasi objeknya dari mana nih, titik fokusnya. Karena kita mau bikin lingkaran ke sini, maka titiknya kita arahkan di sini nih. Nih, nanti akan ada ini, akan muncul tulisan. Klik satu kali, baru nih akan keluar menu ini. Rotasi ini akan muncul menu yang ini. Nah, kita isi ininya sesuai keinginan kita nih. Mau isinya berapa? Contoh kita isi 10. Klik copy. Nah, maka kalau sudutnya 10 seperti ini, baru kita kontrol D. Nah, seperti ini. Gitu ya. Itu fungsi rotasi. Jadi, dengan tombol ini, kita hanya cukup buat sekali objeknya, terus kita duplikat. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Paham nggak sampai sini? Oke. Terus kemarin tuh ada pertanyaan, gimana caranya satu objek dengan objek yang lainnya itu supaya posisinya bisa presisi atau bisa diatur di tengah-tengah. Nah, contoh seperti ini ada dua objek, tapi kita mau gabungkan di sini. Kalau digeser-geser manual nanti eh, bisa, cuman lama juga. Apalagi objeknya kalau sudah banyak. Nah, ini bisa menggunakan line ya. Nih tulisannya nih, Aligen. Tender di sini kita simpan. Nah, ini nih line ini. Kalau misalkan ini nggak ada, biasa kita tinggal aktifkan dulu di Windows ini. Di sini ada nih. Nah, ini karena kita sudah mencek listnya ini atau mengaktifkannya, klik di sini maka akan muncul di sini. Kita coba fungsinya satu persatu ini. Horizontal seperti ini berarti center. Nah, berarti seperti ini nih, di tengah-tengah. Cobain aja satu-satu. Nah, di posisi di tengah-tengah tapi di pinggir. Nah, kita ketengahkan, klik ini, biar kelihatan kita panjangin dulu. Nah, seperti ini ya. Di objeknya, objek satu dan objek duanya itu berada di posisi center nih. Atau mau yang horizontal, di sini berarti kliknya yang ini. Seperti itu ya. Ini untuk fungsinya. Kalau sudah begini, tinggal posisikan aja di tengah-tengah nih. Biasanya ada blurnya nih. Ada titik langsung di posisi di tengah. Kita mau memotong tinggal yang tadi itu, backbender itu. Tinggal klik, nah udah potong.
blok dulu tapi blok dulu dua-duanya, terus klik. Nah, klik seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan dulu. Itu fungsi untuk eh, memposisikan objek ya, posisikan objek yang tadi teknik untuk rotasi yang ini. Contoh kita buat lagi objeknya, kita tambahkan gunakan pen tool ini nih. Kita tambahkan layer aja, misalkan di layer baru. Contoh seperti ini, kita buat sebarang dulu. Ini aja, kita buat sembarang. Untuk menggrup objek ya, grupnya cukup eh, Ctrl G, blok dulu dua-duanya, terus Ctrl G. Nah, sekarang kita rotasi ini, klik tombol rotasinya, arahkan ke sini, klik, kita coba klik. Nah, Ctrl J, Ctrl D, Ctrl D. Nah, seperti itu kira-kira hasilnya. Jadi di 30 pas presisi, pas di copy itu. Contoh kita buat sudut yang 30, klik, J, Ctrl D, ya terus. Nah, 30 pas nih melingkarnya. Ya, coba lagi untuk sudut di J. Nah, sudut seperti itu. Hmm. Jadi untuk duplikatnya sendiri, Ctrl D ya. Kalau misalkan kita udah mengcopy untuk rotasinya dengan cara tadi ini, pointernya diketengahin terus klik. Nanti setelah muncul tombol rotasi, isi dulu sudutnya mau ngisi berapa. Nah baru setelah muncul dua gitu, tinggal Ctrl D, baru ke duplikat sendiri. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Mengenai materi yang kemarin sudah coba dipraktekkan atau masih ada yang bingung? Tanya-tanya aja gak apa-apa. Sambil saya cek lagi absensinya. Badru hadir ya Badrudin. Andika Badrudin hadir.
Kalau Andi Kalandra itu di sini Andi Setiawan. Iya, ada dua orang Pak, Andi Liani sama Andi Setiawan. Mm-mm. Itu Andi Setiawan berarti ya. Ini soalnya di sini di Zoom-nya namanya Andi Andi Kalandra. Dir berarti. Simpan. Fix. Oke, gimana nih? Cukup paham kan? Atau biar lebih jelas saya ulang lagi. Ya, kita buat lagi. Contoh kita buat ini. Dengan ini. Terus kita perkecil dulu. Kita perkecil dulu. Ya, data seperti ini. Kita grup. Ini kita coba lingkar. Ini kita kasih 30. Salah kita seleksi dulu. Objeknya seleksi dulu. Nah, di Ctrl J. Ctrl J terus Ctrl D, maaf ya. Nah, seperti ini nih. Nah, oke, eh, sebelum kita istirahat untuk sholat maghrib, ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya anggap paham ya, karena udah diulang-ulang juga nih beberapa kali. Baik, kita istirahat dulu ya. Nanti masuk lagi jam 3 ya sebentar ya. Baik, sekarang kita coba gunakan menu efek di sini ya. Kan di sini di menu bar itu ada file, edit, object, type, select, terus efek, view, windows. Nah, kita akan gunakan efeknya. eh
Kita praktekkan ke pembuatan logo aja dulu ya. Logo standar nih. Dari beberapa yang kemarin sudah dijelaskan, kita praktekkan di pembuatan logo. Lingkaran dulu seperti ini. Oke, kasih warna merah. Nah, untuk membuat lingkaran seperti ini, seperti yang kemarin sudah dijelaskan, barangkali ada yang lupa, pergi ke menu ini nih, Ellipse Tool. Biasanya menunya seperti ini, Rectangle Tools. Nah, dari rectangle ini kita klik tahan, akan muncul beberapa menu lagi. Ada pilihan nih, kita gunakan yang Ellipse Tool ini. Cara membuat lingkaran supaya presisi, kita drag. Nah, kalau menggunakan ALT, berarti titik fokusnya akan di tengah nih, lingkaran. Tapi lingkarannya itu belum berbentuk simetri ya. Nah, untuk membuat lingkarannya supaya presisi, tekan ALT, terus Shift. Nah, kalau Shift doang berarti presisi, cuman posisinya nggak di tengah-tengah. Tapi kalau menggunakan Shift dan ALT terus kita drag, maka posisinya di tengah-tengah, terus terus ini lingkarannya presisi ya. Nah, seperti itu. Kita coba ulang ke ellipse. Dari sini, rectangle ini, klik tahan, pilih yang ellipse. Nah, kita drag di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Kita akan membuat lagi setengah lingkaran seperti ini. Nah, ini full lingkaran. Nah, kita akan buat lagi setengah lingkaran. Nah, kalau kita kursor mouse-nya kita arahkan ke sini, ke tengah-tengah atau ke pinggir sini, ada ukurannya nih, ada acuannya untuk uh, ngambil posisi di tengahnya. Berarti kita arahkan dulu ke sini atau bagian ini nih, sudah ada di tengah-tengah seperti ini. Kita tarik, klik tahan ya, klik tahan. Nah, baru seperti ini. Kita ganti warnanya jadi biru. Oke. Untuk memotong bagian luar ini, seperti yang kemarin sudah dijelaskan, bisa menggunakan ini, Pathfinder ini. Klik, kita pilih satu persatu, klik. Atau yang ini, klik. Nah, setelah itu, kita klik dua kali. Kalau menggunakan tools ini ya, ini otomatis ke grup nih. Otomatis ke grup. Tapi kita maunya ngambil potongan setengah lingkaran ini. Berarti dari grup ini kita bisa klik dua kali untuk masuk ke dalamnya. Terus klik bagian luar ini. Kita drag atau delete. Nah, seperti itu ya. Cara menghapus area yang tidak kita perlukan. Oke, kita ulang. Kita kasih warna dulu. Contoh biru. Kita blok dua-duanya, objek satu dan objek dua. Klik ini.
ini sudah terpotong sekaligus sudah membuat grupnya sendiri. Di drag-drag juga udah satu kesatuan. Untuk memotongnya, klik 2 kali, terus tekan delete di keyboard. Itu cara pertama ya. Kita gunakan cara kedua. Cara kedua, kita ganti dulu warnanya supaya kelihatan. Cara kedua, kita blok dulu objek 1 dan 2-nya. Gunakan ini. Bisa juga nih. Set builder ini. Kita klik 1 kali di sini. Mau di klik tahan bisa nih. Atau klik 1 kali juga. Klik. Tinggal kita delete. Maaf. Seleksinya hilangkan dulu. Klik 1 kali yang bagian luar. Nah, sama aja nih. Kayak yang terpotong area luarnya. Nih, area dalam juga kita bisa geser. Oke, kita ulang lagi biar lebih paham. Lingkaran. Siap. Dari lingkaran ini, eh, tarik garis. Ya, tarik garis seperti ini. Oke, kasih warna biru. Cara menariknya cara menarik garisnya kita arahkan dulu kursor mouse-nya di tengah-tengah ini ya supaya hasilnya benar-benar memotong setengah lingkaran. Oke, bikin ke bawah aja, bebas ke sini atau yang penting setengah lingkarannya ketutup. Oke, setelah itu seleksi dua-duanya atau eh, blok dulu dua-duanya. Pergi ke tools shape builder ini, klik 1 kali, klik. Nah, setelah itu, nah ini pasti akan terseleksi semuanya. Hilangkan dulu seleksinya dengan cara klik di area bebas atau di area sembarang, klik, maka seleksinya akan hilang. Baru tekan area yang mau kita hapus. Tinggal tekan delete. Nah, udah seperti itu. Eh, Selanjutnya kita buat lagi garis sembarang di tengah-tengah. Oke, garis sembarang tengah-tengah kita kasih warna putih. Nah, biar kelihatan kita di area luar aja nih. Biar kelihatan, oke. Bisa menggunakan cara memotong luar ini, bisa menggunakan yang tadi ini, step builder ini, dengan cara diblok dulu semuanya. Klik 1 kali. Nah, menggunakan ALT ya. Kalau tadi di delete kan. Nah, contoh seperti ini. Kita ulang lagi biar lebih paham. Kita geser di area luar, blok semuanya, terus pergi ke tools ini, shape builder ini, klik, tekan ALT. Nah, maka akan hilang secara otomatis. Yang ini kita ganti warnanya jadi putih. Eh, ini masih keblok semuanya. Kita klik dulu di area sembarang. Klik yang ini, ganti jadi warna putih. Oke. Nah, jadi seperti ini.
tadi kita akan menggunakan efek ini ya. Kita coba gunakan efek. Kita coba pilih efek apa ya. Teman bisa pilih efek sesuai keinginannya. Ini banyak efek-efeknya. Contoh kita menggunakan ini flag ini ya. Klik. Nah, menggunakan flag nih. Jadi bisa langsung ini berbentuk logo Pepsi ya. Tinggal kita geser-geser. Contoh seperti ini. Pepsi kita kasih teks aja di sini. Pepsi. Pepsi. Ini untuk ukuran fontsnya bebas. Mau diisi berapa ini? 400. Oh, 400. Ada contoh seperti ini. Oh, ini yang tadi hasil bunganya. Itu teknik eh, penerapan efek untuk pembuatan logo ya. Yang pertama tadi yang sudah kita bahas ini efek efek rotasi, duplikat rotasi. Yang kedua ini efek eh, dari flag tadi yang di sini. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Ini ya, ada yang belum absen nih. Di sini yang tidak hadir tuh Ganis, Pak Rizky, terus Muhammad Ivan, terus Saiful Jailani, satu, dua, tiga, empat. Empat ya yang belum hadir. Saya cek lagi di sini. Muhammad Farid sudah hadir tadi ya Muhammad Farid. Baik, ada yang mau ditanyakan nggak? Nih, terkait teknik-teknik ini. Rotasi. Jadi, ini teknik rotasi itu, kita ulas lagi. Teknik rotasi itu, salah. Teknik rotasi nih, jadi menggunakan pointer pointer mouse ya untuk titik acuannya. Contoh kita buat seperti tadi nih.
Klik satu ini, klik satu. Seperti ini. Kita buat atasnya lagi supaya lengkung aja nih. Nah, untuk teknik mengcopy sendiri tadi copy paste copy salah maaf ya, tarik dulu. Klik objeknya ini copy terus Ctrl Shift V untuk posisinya berada di tengah-tengah. Nah, jadi dua nih. Posisinya berada di tengah-tengah ini ya. Kalau kalau kita Ctrl V doang berarti coba Ctrl C, Ctrl V. Nah, maka posisinya akan memposisikan di tengah-tengah layar ini nih. Nah, berarti kalau kita mau copy paste-nya di posisi yang sama ini berarti Ctrl Shift V ya. Perkecil warnanya ya ini. Memperkecilnya sendiri cukup ditarik ya. Ditarik tapi menggunakan shift. Nih, copy. Contoh ini. Ini copy. Ctrl Shift V menggunakan shift supaya posisinya tetap di tengah-tengah tapi kita perkecil. Oke, seperti ini. Untuk grupnya sendiri Ctrl G. Nah, maka sudah tergrup nih. Oke, cara merotasinya supaya bisa diduplikat dengan sudut yang sama, klik icon rotasi ini, terus arahkan kursor mouse-nya ke sudut mana aja bebas nih, tergantung kita mau rotasinya di mana. Contoh seperti ini, kita rotasinya di sini. Tekan Alt, terus klik. Nah, sudutnya 45 ini. Kita copy. Nah, karena posisi acuannya seperti di sini, berarti hasilnya nanti seperti ini. Ctrl D. Nah, seperti ini karena titik fokusnya di sini. Tapi kalau kita buat titik fokusnya di bawah dengan cara klik tombol rotasi ini, terus pointer mouse ini arahkan ke ujung ini, ke Alt terus klik. Nah, maka nanti rotasinya sesuai acuan di sini nih. Kita copy dulu, jangan lupa tekan copy ya. Nah, setelah ini baru Ctrl D. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya atau ada yang masih bingung, minta diulang. Nanti saya coba ulang lagi supaya teman-teman lebih paham. Oke.
Pak, tadi kalau mau ngegrup itu gimana ya? Grup itu di blok dulu semua, blok dulu, terus kontrol G, kontrol G. Kan ini nih masih belum ke grup nih. Kita coba grup di blok dulu, terus kontrol G. Nah, kita klik satu udah jadi satu kesatuan nih semuanya. Oke, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Eh, Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, karena pertemuan kali ini membahas dua materi ini, kita cukupkan sekian dulu ya. Tapi sebelumnya, saya nunggu ada yang mau bertanya dulu nggak? Masih bingung atau eh, cukup dipahami? Untuk absen, berarti ini nggak hadir ya? Wah, Wah Rizky, terus Ganis, Muhammad Ivan Malik, sama Saiful Jailani nggak hadir. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan untuk hari ini. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Ya, terima kasih Terima ya. kasih Pak.